Yo, brosis! Kali ini kita mau ngobrolin cerita keren yang agak misterius dari masa lalu. Pernah dengar nama Syekh Subakir? Kalau belum, siap-siap dengerin, karena kisah beliau bukan cuma soal dakwah, tapi ada pertarungan epik lawan Danyang Sakti di tanah Jawa. Yuk, langsung kita mulai. Syekh Subakir dan misi dakwah dari Sultan. Oke. Jadi gini, Syekh Subakir ini asalnya dari Persia, negara yang jauh banget dari sini. Di zaman dulu, dia datang ke Jawa dengan misi besar, bukan sekadar jalan-jalan atau healing, tapi buat nyebarin Islam. Waktu itu, Sultan Muhammad Al-Fatih yang terkenal di Istanbul ngeutus Syekh Subakir dan beberapa wali lainnya untuk bawa ajaran Islam ke tanah Jawa. Nah, tantangannya, Jawa di masa itu bukan sembarang tempat. Kepercayaan leluhur masyarakat masih kuat banget dan penuh energi mistis yang susah banget ditembus. Tapi Syekh Subakir nggak gentar, bro. Dia tahu bakal ada tantangan, tapi dia siap buat menghadapi semuanya. Batu tumbal di Gunung Tidar. Jadi, cerita selanjutnya bener-bener kayak di film. Syekh Subakir akhirnya mutusin buat ke Gunung Tidar, yang katanya pusat energi mistis di Jawa. Di sana, dia bawa semacam tumbal, sebuah batu hitam yang super sakti. Dia tancepin batu ini di puncak gunung buat ngelok energi negatif biar nggak ngeganggu proses dakwah. Pas batu itu ditancepin, katanya seluruh bangsa jin yang tinggal di Jawa langsung kepanasan nggak karuan, bro. Mereka kabur ke lautan atau ke pojok-pojok hutan, nggak kuat nahan aura sakti dari tumbal itu. Sejak saat itu, Gunung Tidar dipercaya jadi paku yang ngikat kestabilan tanah Jawa. Munculnya Sabda Palon, penjaga sakti tanah Jawa. Tapi tunggu dulu, masalah nggak selesai sampai di situ. Sosok Danyang Sakti yang dikenal sebagai Sabda Palon akhirnya muncul buat menghentikan Syekh Subakir. Sabda Palon ini tuh penjaga spiritual tanah Jawa. Ibaratnya kayak adminnya dunia mistis di sini. Dia udah berdiam ribuan tahun di Jawa dan punya kekuatan luar biasa. Waktu Syekh Subakir pasang tumbal itu, Sabda Palon muncul dan nggak terima. Terjadilah duel epik antara dua orang sakti ini. Bayangin, bro, mereka bertarung selama 40 hari 40 malam. Pakai ilmu kebatinan, jampi-jampi, dan energi sakti yang bikin suasana Jawa jadi panas. Sabda Palon sadar kalau Islam pasti bakal masuk ke Jawa. Tapi dia nggak mau ninggalin budayanya begitu aja. Jadilah mereka sepakat bikin perjanjian. Sabda Palon setuju dengan syarat, ajaran Islam boleh menyebar, asalkan tetap menghormati kearifan lokal dan gak memaksa siapapun. Dan disinilah mereka berdua ngobrolin berbagai hal tentang ajaran Islam dan juga ajaran asli Jawa, yang dikenal sebagai Kapitayan. Syekh Subakir menghormati itu semua, dan ini bikin Islam bisa diterima di Jawa dengan lebih halus dan damai. Dialog imajinatif Syekh Subakir dan Sabda Palon. Sabda Palon. Siapa lo yang datang ke tanah Jawa dan ganggu kedamaian di sini? Syekh Subakir. Aku Syekh Subakir, utusan Sultan Muhammad dari Istanbul. Aku datang ke sini buat menyebarkan Islam. Sabda Palon. Tapi tahukah lo, tanah Jawa ini udah punya kepercayaan sendiri yang kuat sejak lama. Ajaran Kapitayan udah jadi pegangan kami turun-temurun. Syekh Subakir. Aku paham. Dan aku datang bukan buat memaksakan. Aku cuma ingin mengenalkan ajaran yang aku bawa dengan cara damai. Akhirnya, mereka berdua sepakat buat damai. Dan Sabda Palon mengizinkan Syekh Subakir untuk melanjutkan misinya. Akhir kisah dan dampaknya untuk Jawa. Jadi,
Begitulah kira-kira brosis. Dengan adanya perjanjian ini, penyebaran Islam di Jawa berjalan lebih lancar. Budaya Jawa tetap hidup, dan Islam masuk tanpa bentrok. Masyarakat jadi bisa menerima agama baru ini dengan lebih terbuka dan damai. Sampai sekarang, Gunung Tidar masih dianggap keramat karena jadi saksi sejarah dan mitos tentang perjuangan Syekh Subakir. Syekh Subakir dan penyebaran ajaran Islam dengan pendekatan budaya. Setelah perjanjian damai sama Sabda Palon, Syekh Subakir nggak langsung nyerang dengan dakwah frontal. Beliau tahu, buat bisa diterima, harus paham dulu budaya lokal. Jadinya, pendekatan yang dipakai sama Syekh Subakir dan wali lainnya tuh lebih santai, nggak maksa. Mereka mulai dakwah lewat kegiatan-kegiatan yang familiar buat orang Jawa, kayak seni, musik, dan upacara adat. Syekh Subakir, misalnya, sering hadir di acara-acara masyarakat. Dari situ, beliau pelan-pelan ngenalin nilai-nilai Islam tanpa memaksakan, bro. Jadi, orang-orang nggak ngerasa terancam, malah mereka jadi penasaran dan tertarik belajar. Pengaruh Syekh Subakir di Wali Songo generasi awal. Kehadiran Syekh Subakir di Tanah Jawa juga punya pengaruh besar buat wali lainnya. Dia dianggap sebagai senior di kalangan Wali Songo generasi awal. Banyak wali yang belajar dari caranya berdakwah, karena pendekatannya itu keren banget, mengutamakan damai dan kolaborasi sama masyarakat. Wali Songo generasi selanjutnya, kayak Sunan Kalijaga, bahkan mengembangkan metode dakwah yang mirip. Sunan Kalijaga, misalnya, dakwah lewat wayang kulit, musik gamelan, dan seni Jawa lainnya. Jadi, mereka bisa nyebarin Islam tanpa kehilangan identitas Jawa. Inilah kenapa Islam bisa berkembang pesat di Jawa, karena wali-wali ini bisa bikin agama jadi sesuatu yang nggak asing lagi. Mitos Batu Hitam dan Gunung Tidar sebagai paku Jawa. Kita balik lagi ke Gunung Tidar, tempat batu hitam yang ditanam sama Syekh Subakir dulu. Sejak batu itu ditanam, masyarakat Jawa percaya kalau Gunung Tidar jadi semacam paku yang nahan stabilitas tanah Jawa. Kenapa bisa gitu? Nah, karena batu hitam ini dianggap punya energi yang mengunci tanah dari kekuatan negatif, termasuk gangguan dari bangsa jin atau roh-roh liar. Mitos ini bertahan sampai sekarang, bro. Banyak orang yang masih nganggap Gunung Tidar sebagai pusat spiritual. Bahkan ada yang percaya kalau paku Jawa ini yang bikin tanah Jawa aman dari bencana besar. Menarik, kan? Cerita mistis kayak gini bikin kita ngerasa sejarah dan budaya Jawa itu kaya banget. Ajaran kapitayan dan sinkretisme Islam di Jawa. Waktu Syekh Subakir datang, orang Jawa punya ajaran asli yang disebut kapitayan. Intinya, kapitayan ini tuh kepercayaan sama Sang Pencipta yang nggak berwujud dan maha kuasa. Mereka nggak nyembah patung atau benda tertentu, tapi lebih ke keyakinan tentang energi alam yang kuat. Syekh Subakir dan Wali Songo paham ini, dan mereka nggak langsung ngejudge. Mereka malah ngenalin ajaran Islam sambil ngegabungin beberapa nilai lokal yang sejalan. Misalnya, konsep Sang Hyang dalam kapitayan yang dipahami sebagai kekuatan besar, jadi relate sama konsep Tuhan dalam Islam. Ini bikin Islam lebih mudah diterima, karena orang Jawa ngerasa ajaran baru ini bukan ancaman, tapi pengembangan dari kepercayaan lama. Pengaruh jangka panjang Syekh Subakir dan Wali Songo di Jawa. Perjuangan Syekh Subakir berbuah manis, bro. Islam berkembang dengan cepat di tanah Jawa, tapi tetap menghargai budaya lokal. Karena itu, masyarakat Jawa jadi punya tradisi keagamaan yang unik, beda sama daerah-daerah lain. Misalnya, acara slametan, wayang kulit, atau sedekah laut, yang tetap dilakukan dengan nuansa Islami. Sampai sekarang, pengaruh Syekh Subakir dan Wali Songo masih terasa.
Banyak orang yang kagum sama cara mereka nyebarin Islam dengan damai dan bijak. Beliau-beliau ini nggak sekadar datang dan memaksakan agama baru, tapi mengajak orang buat memahami nilai-nilai Islam dengan cara yang santai, lewat budaya yang udah ada. Inspirasi buat generasi muda. Terus, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Syekh Subakir? Simple, brosis. Kita bisa lihat kalau perubahan besar itu lebih efektif kalau dilakukan dengan damai dan lewat pendekatan yang paham budaya lokal. Syekh Subakir ngajarin kita buat nggak langsung ngejudge atau ngerasa paling benar, tapi cari cara yang bijak buat ngajak orang memahami sesuatu yang baik. Sebagai generasi muda, kita bisa ambil semangat dari beliau buat tetap ngejaga identitas budaya kita sambil terbuka dengan hal-hal baru. Cerita ini juga reminder buat kita bahwa keberagaman itu kekayaan yang bikin kita jadi bangsa yang kuat dan penuh warna. Well bro sis, itulah kelanjutan kisah Syekh Subakir di Tanah Jawa. Semoga cerita ini nggak cuma jadi hiburan, tapi juga inspirasi buat kita semua. Siapa tahu kalian bisa jadi Syekh Subakir modern yang membawa perubahan dengan cara-cara yang bijak. Jadi, itu dia kisah epik perjalanan Syekh Subakir di Tanah Jawa. Dari perjuangannya menghadapi Sabda Palon hingga akhirnya Islam diterima secara damai, kita bisa lihat kalau sejarah itu nggak melulu soal perang atau kekerasan, tapi juga soal kebijaksanaan, toleransi, dan kerja sama. Syekh Subakir dan Wali Songo adalah contoh gimana budaya dan agama bisa menyatu tanpa saling menghilangkan identitas. Mereka nunjukin ke kita kalau dakwah atau menyebarkan kebaikan itu bisa lewat pendekatan yang santai dan menghormati budaya lokal. Nggak heran kalau sampai sekarang warisan mereka masih terasa kuat di Jawa, bahkan jadi bagian dari identitas kita. Nah, buat kalian yang tertarik buat tahu lebih dalam tentang kisah-kisah Wali Songo lainnya atau sejarah Nusantara yang penuh misteri, pastikan kalian subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Kalau kalian punya pendapat atau tambahan cerita tentang kisah Syekh Subakir, langsung aja tulis di kolom komentar, ya. Kita ngobrol bareng. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya dengan kisah sejarah yang nggak kalah seru. Jangan lupa like, share, dan terus jaga semangat belajar sejarah, karena sejarah adalah jati diri kita. Sampai jumpa, dan salam sejarah.